apakah bercerai solusinya? Tentunya dasar firman Tuhannya bukan. Artinya begini, bicara tentang ketika sesuatu, misalnya begini, ketika sesuatu itu terjadi perzinahan dan lain sebagainya, nah itulah yang harus dibereskan, bukan rumah tangganya yang diselesaikan. Bercerai, mereka nggak boleh menikah. Siapa yang menikah dengan mereka adalah berzina. Siapa yang menikah dengan mereka adalah berzina, dan mereka kalau menikah lagi, mereka dalam perzinahan. Ini satu perjalanan yang artinya tidak ada putar balik. Jadi mau apapun keadaannya, nggak ada kata give up. Istirahat boleh, tapi berhenti jangan. Bahwa jangan pernah izinkan hasil dari si jahat itu masuk dalam lumbung kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi celah iblis untuk masuk. Dan akhirnya apa sih tujuan iblis? Menghancurkan kita. Iya, menghancurkan lagi. Kita tuh paling pintar mengingat masalah. Iya, betul. Dasar wanita. Waduh. Kalau kita bertobat. Untuk kita sini laki-laki. Iya. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ingat, jangan pernah main hukum sendiri, apalagi mempermainkan hukum. Lebih baik saksikan kami di Main Hukum Sendiri. Kali ini aku jadi minoritas, guys. Cuma di sini. Cuma di sini. Keluar masih. Aduh, kita kedatangan pendeta paling hits, pendeta Marcel. Thank you banget udah datang ke sini. Iya, baik. Terima kasih, saya permisi ya. Belum mulai Pak Pendeta. Kata closing. Oke. Terima kasih ya. Kita balikin Bang Sadrak. Ya. Ini kan salah satu favoritnya Bang Sadrak ya. Paling favorit nih, Iya. pendeta yang selalu TikToknya saya tonton nih, khotbah-khotbahnya. Oh iya, apa nama TikToknya? Biar saya blok. Iya. Iya. Jadi kita di sini buat kalian ya, mungkin relate sama hal-hal yang berhubungan dengan agama dan dengan hukum. Ada satu hal yang menarik buat aku, pendeta. Apa tuh? Katanya kalau orang Kristen nggak boleh cerai ya. Tapi Bang Sadrak ini berkali-kali ngurus kasus perceraian. Jadi gimana, Pak Pendeta? Iya, memang ya. Makanya kan kita sekarang syuting itu kita di belakang ada kolam ya. Kita mau baptis lagi. Mau dibaptis Aduh, lagi? saya mau dibaptis ya Pak Pendeta. Iya. Nah, kalau bicara tentang dasar kebenaran firman-Nya ya, artinya bicara tentang dasar Alkitabiah, bicara tentang perceraian tidak dibenarkan. Artinya dalam Alkitab dengan tegas bilang bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Di dalam Markus 10 tegas Tuhan bilang itu. Dan walaupun memang ada perdebatan sedikit, artinya begini. Ada satu case di mana di dalam Matius 5 dibilang jadi kecuali karena Perzinahan. Karena berzina. Oke. Karena berzina. Yes. Apa Alkitab? Hafal. Saya Sadrak. Jadi kami adalah Sadrak, Mesak. Update nih. Iya. Trio. Terus. Ya kok sah. Lokin ya. Aduh, gimana ini ya? Biar nggak jadi minoritas. Betul. Nih, jadi mayoritas di sini doang. Di sini ya? doang. Udah. Ada yang unik sih sebenarnya, sebelum lanjut lagi ya, ada yang unik. Aku itu udah 2 kali ngundang pendeta di acara kita. Oke. Satunya pendeta Yeri. Oke. Waduh, itu luar biasa juga itu. Brother kita Pendeta juga. tapi tampilan rocker. Rocker. Bahasnya sama perceraian juga. Oh, enggak. Kebetulan dia lebih damai ya waktu Lebih itu. damai. Tapi saya nggak damai. Iya, enggak damai. Nggak banget. Terus berarti selain ini pendeta, kalau perzinahan, Iya. nanti aku mau tanya hukumnya nih. Kalau orang iya. perzinahan di Indonesia ya. Kalau di agama sendiri, di agama Kristen sendiri, membuktikan perzinahan itu gimana? Jadi gini, kalau kita mau masuk lebih dalam ya. Jadi di yang pasti gini, dasar firman Tuhannya adalah tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai itu satu hal yang sekali lagi kita bilang kan dibenci sama Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanannya, kalau kita lihat kan ada masa di mana ketika pada saat itu orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa, akhirnya Tuhan bilang bahwa karena kekerasan hatimu lah
Makanya Musa mengizinkan itu. Tetapi pada dasarnya tidak boleh bercerai. Kemudian ditulis lagi kecuali karena perzinahan. Nah, kata perzinahan di sini dalam bahasa aslinya itu lebih spesifik, bukan bicara tentang satu kali berzina, tetapi hidup dalam perzinahan. Hidup dalam perzinahan. Jadi dia meninggalkan istrinya atau dia meninggalkan suaminya, terus akhirnya dia hidup dalam perzinahan dengan orang lain. Jadi inilah yang akhirnya lebih spesifik untuk membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kecuali berzina itu tadi. Nah, kalau pertanyaan saya begini, kalau dia hidup dengan dua-duanya gimana Pak Pendeta? Nah, oke, dia hidup dengan dua-duanya. Tetapi kan ketika dia sudah punya istri dan dia punya pasangan yang lain, will or will, Oke. artinya kan dia hidup dengan perzinahan, dia hidup dalam perzinahan. Karena tindakan itu kan tindakan perzinahan. Jadi itu menunjukkan bahwa dia sedang hidup dalam perzinahan. Siapa sih yang ditanyain Bang Sadrak tadi? Kayaknya ada klien. Kayaknya ada klien. Saya nanti bawa ke Pak Pendeta aja biar bisa konseling. Soalnya kalau dibuka di sini jadi acara gosip ini. Acara gosip. Iya. Sebenarnya gitu sih. Kalau buat apa namanya di tata hukum Indonesia, Bang Sadrak, Iya. gimana membuktikan perzinahan itu? Oke, kalau di hukum sendiri, di Indonesia sendiri, kalau kita mengacu ke dalam konteks perzinahan itu tentu sudah ada yang namanya hubungan suami istri dilakukan yang bukan dengan pasangannya. Itu konteks dari perzinahan, baik itu tertangkap tangan ataupun tidak. Konteksnya seperti itu. Itulah definisi suatu perzinahan di dalam hukum tata hukum di Indonesia. Begitu. Oh, berarti ngebuktiinnya harus itu ya. Ada semacam chat, foto-foto yang lama segala macam. itu alat pendukungnya. Alat pendukungnya. Tetapi kan kalau di hukum itu bukan hanya itu saja, karena itu nanti akan menjadi debatable juga di dalam proses persidangan untuk perceraiannya. Tetapi konteks yang dilakukan perzinahan di dalam pasal 284 KUH pidana itu di mana terjadinya pertukaran Cairan. itu minum baru barang. konteks perzinahan yang memang oleh pengadilan dinyatakan dalam kitab undang-undang hukum pidana melakukan yang namanya suatu perzinahan. Itu kan boleh ternyata dalam hukum tata negara ya. Di hukum pidana, iya. Hukum pidana. Baik itu pidana maupun perdata. Berhubung aku kan orang Islam nih Pak Pendeta. Kalau kita ke pengadilan kan bukan pengadilan Negeri, tapi pengadilan agama. Pengadilan agama. Jadi kalau sebelum orang-orang bercerai, Pak Pendeta pernah punya ini ya, jemaat-jemaat yang aku mau cerai ini nggak betah sama istriku. Iya. Pernah nggak? Iya, pernah. Tentunya pernah ya. Artinya dalam perjalanan pelayanan saya pun seringkali juga memediasi orang-orang yang itu tadi mereka berniat untuk bercerai. Ada banyak faktor di sana, ada banyak alasan di sana. Tetapi itu tadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memediasi mereka, untuk membantu mereka. Dan karena itu tadi dasar firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa bicara tentang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diperceraikan oleh manusia. Jadi ketika bicara tentang menikah itu satu perjalanan yang nggak ada kata putar baliknya. Itu suatu perjalanan yang sampai kapan waktu Tuhan. Artinya makanya dalam janji nikah kita akan terus bersama sampai kapan? Sampai maut memisahkan kita. Wah, kayak lagu. Luar biasa. Luar biasa. Kayak lagu ya. Tapi nggak ada tiba-tiba ada kuntilanak dan berkata nama saya maut gitu. Selesai sudah kalau itu. Tetapi begini Pak Pendeta, saya mau potong sedikit. Oke. Ini kan kalau dari aspek agama Nasrani menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan hingga maut memisahkan. Tetapi mungkin dari masyarakat sendiri itu juga banyak bertanya-tanya nih. Oke Pak Pendeta, jika memang di agama Nasrani seperti itu, tetapi kan konteksnya yang saya alami itu begini loh ceritanya. Suami saya atau suami kita misalnya laki-laki lah ya, suami saya itu melakukan perzinahan, penjudi, pemabuk, bahkan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Saya sampai bonyok-bonyok nih, gitu. Nah, kalau dari aspek hukum itu sudah cukup jelas untuk memutus hubungan rumah tangganya atau hubungan pernikahannya. Tetapi kalau dari aspek agama Nasrani bagaimana pandangan agama melihat itu? Sebelum kita masuk ke sana ya, pesan saya buat adik-adik yang sementara mempersiapkan diri menikah, lihat dulu baik-baik ya. Jangan udah lihat dia jahat, udah lihat dia tukang selingkuh, terus berharap nanti dia berubah. Jangan ya dia. Oh, jangan ya dia. Ya, ini bukan kita ya. Jangan berharap dia berubah. Kenapa? Karena dia tidak akan berubah. Percayalah.
sangat kecil kemungkinan untuk berubah. Jadi makanya penting sebelum menikah lihat dulu dengan baik. Tetapi kan itu terjadi ketika misalnya rumah tangga itu sudah berjalan, let's say 5, 6, 8 tahun. Makanya kita akan masuk ke sana. Ya, kayaknya menurut saya udah nggak sabar sekali. Udah nggak sabar Pengadilan gitu. Oke, nah memang makanya ada masa promosi kan. Makanya hati-hati, perlu pastikan bahwa dalam doa dulu, lihat dulu dengan baik, baru langsungkan pernikahan. Kalau memang seturut dengan artinya ada damai sejahtera dan dilihat sesuai dengan firman Tuhan. Nah, oke, bagaimana pertanyaannya? Kalau seandainya itu terjadi ketika sudah menikah, ketika sudah menjalani hubungan pernikahan 5-6 tahun dan ternyata aslinya kelihatan dia jahat, dia suka menganiaya dan sebagainya. Apakah bercerai solusinya? Tentunya dasar firman Tuhannya bukan. Artinya begini, bicara tentang ketika sesuatu, misalnya begini, ketika sesuatu itu terjadi, perzinahan dan lain sebagainya, nah itulah yang harus dibereskan. Bukan rumah tangganya yang diselesaikan, tetapi masalahnya yang diselesaikan. Misalnya, rumah kita ada kebocoran, ada kerusakan di sana. Tentunya kan yang kita lakukan adalah kita perbaiki, bukan kita bakar kan. Ya, tetapi kalau memang karakternya tidak mau berubah, Nah. apakah seseorang harus menderita Nah, ini hidup lama dengan situasi seperti itu? Nah, makanya dimediasi. Artinya begini, ketika misalnya suami istri, oh ternyata nih suami ini belum berubah nih, tetap jahatnya luar biasa nih. Nah, kita pisahkan dulu mereka, dalam arti kita mediasi dulu mereka, kita amankan dulu posisinya. Bukan berarti si istri udah disiksa, oh karena tidak boleh bercerai, sikat terus pak, jangan. Tentunya kita pisahkan dulu, kita amankan. Tentunya tidak dalam posisi perceraian, karena yang mau kita bereskan adalah itu tadi, si masalahnya, si emosionalnya kah, si ringan tangannya kah, dan lain sebagainya. Sampai kapan? Sampai itu selesai. Wow. Sampai Berarti mau memang memisahkan. artinya kalau pernikahan di dalam agama Nasrani itu adalah pernikahan yang memang sama sekali harus dijaga terus sampai seumur hidup gitu ya. Betul. Ya memang nggak mudah, tetapi itulah betapa pentingnya untuk kita memperjuangkan rumah tangga kita. Jadi sekali lagi, secara dasar firman Tuhan ini jelas bahwa Tuhan tidak menginginkan perceraian. Oke. Bagaimana kalau case tadi, kecuali karena zina, ya, kecuali kalau karena zina. Nah, akhirnya dipisahkan, bercerai, artinya berpisah, tetapi bukan akhirnya ini melegalisasi mereka untuk aku akan menikah dengan yang lain dan yang satu menikah dengan yang lain. Enggak. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Jadi Alkitab dengan tegas bilang begini, kalau bercerai, mereka nggak boleh menikah. Siapa yang menikah dengan mereka adalah berzina. Siapa yang menikah dengan mereka adalah berzina, dan mereka kalau menikah lagi, mereka dalam perzinahan. Jadi apa sih tujuannya? Ini itu tadi, untuk supaya mau menyelamatkan mereka, misalnya dalam kondisi tadi terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, dipisahkan terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi, tujuannya untuk apa sih? Untuk nanti dengan harapan bisa dipulihkan lagi dalam pernikahannya tadi. Introspeksi. Peneguhan pernikahan lagi. Jadi bukan untuk berpisah selamanya. Itu tadi. Nah, aku ada solusi sebenarnya. Aku ada sedikit solusi. Kalau mau cerai, login dulu. Boleh kok. Boleh. Jangan ya, Dek ya. Jangan. Ternyata Kiara tuh sekarang sementara lagi promosi penginjilan dia. Tapi begini Pak Pendeta, saya mau bertanya, kan Pak Pendeta bagaimanapun juga adalah seorang manusia ya. Pernah nggak sih di dalam menjalani, Pak Pendeta udah berumah tangga kan nih saat ini? Ketika berkonflik itu punya pemikiran kayak, aduh gue give up nih dengan rumah tangga gue. Oke, nah dari awal saya sudah tanamkan bahwa ini satu perjalanan yang artinya tidak ada putar balik. Jadi mau apapun keadaannya, nggak ada kata give up. Istirahat boleh, tapi berhenti jangan. Istirahat, konteks istirahat ini bagaimana nih? Artinya gini, ketika misalnya saya sudah capek banget dengan keadaan Rumah tangga. misalnya. Istirahat artinya boleh, artinya kita refreshing atau mungkin punya me time masing-masing. Tapi kalau itu kan bukannya menyelesaikan masalahnya. Akan diselesaikan masalahnya, tapi dalam arti begini, misalnya lagi capek banget Berantem gitu. Istri sambut dengan, walaupun puji Tuhan istri saya nggak gitu ya. Jangan sampai. Kan ada istri-istri yang gitu ya, suami baru pulang capek. Banyak. Aku kerja mah, kerja pulang cepat goceng. Jadi pengacara dong. Wah.
Benarnya begitu. Iya, Iya, iya. Pengacara kan banyak uangnya. Aduh, nggak juga Pak Pendeta. Haleluya. Nah, jadi, kalau kayak gitu ya mungkin takes time dulu untuk istirahat. Jangan istri udah begitu kita sambung lagi. Apa lu? Cekek-cekekan jadinya. Iya. Ya, makanya istirahat untuk me time dulu, diam dulu, tenangkan diri dulu, baru abis itu diobrolin. Bukan akhirnya Give up dengan dan akhirnya gua perceraian ya. bisa rumah. Karena gini, dalam Alkitab juga bilang begini, pokok boleh nggak kita marah? Boleh. Marah adalah hal yang sangat normal, tetapi dalam marah jangan berbuat dosa. Dan yang kedua, pastikan kita langsung menyelesaikan. Jangan sampai kita Matahari simpan terbit. marah itu sampai matahari terbenam. Apa sih matahari terbenam? Bukan bicara tentang Terbenam atau terbit nih? terbenam. Terbenam ya. Terbenam. Nah, ada banyak orang suka salah paham begini. Artinya kalau kita berantem siang-siang, jangan sampai malam. Kalau kita berantem malam-malam, jangan sampai Sampai siang pagi. paginya. Bukan. Ternyata itu bicara tentang begini. Jadi jangan sampai kita bawa amarah kita sampai kita tidur. Oh, sampai tidur. Ada jurnal yang mencatat begini. Jadi ketika kita tidur, ternyata memori kita akan mengalami peningkatan secara sangat signifikan. Nah, kemudian bicara tentang memori yang kita bawa tidur karena peningkatan signifikan, ternyata itu juga akhirnya masuk pada long term memory, jangka panjang, dan itu masuk pada memori alam bawah sadar. Subconscious, ya. Memang loh. Dia kalau udah masuk di long term memory di alam bawah sadar itu, memori alam bawah sadar itu mempengaruhi pikiran kita itu sampai 88%. Memori sadar cuma 12%. Nah, makanya kalau kita nggak langsung selesaikan, artinya amarah, kebencian itu nggak langsung kita selesaikan, dia masuk di memori alam bawah sadar, itulah akhirnya akan bisa berdampak jadi konflik jangka panjang. Makanya pesan buat apalagi para penonton yang pria, kalau ada masalah dengan istri, dengan pacar, langsung selesaikan. Selesaikan secara. Tapi kalau pacarnya ngambek berkepanjangan, Pokoknya langsung selesaikan. Karena begini, kalau kita salah, belum masuk di memori alam bawah sadar aja, mereka bisa ingat dalam waktu yang lama. Apalagi kalau sudah masuk di memori jangka panjang, sampai Tuhan sudah datang kedua kali. Betul. Wanita tuh paling pintar mengingat masalah. iya betul. Dasar wanita Waduh. susah. Wanita bertobat. Untuk kita sini laki-laki. Iya. Dari banyaknya kasus orang-orang yang bercerai, konsultasi lah ya. Apa istilahnya? Konseling. Konseling ya. Iya, konseling. Berapa banyak kemungkinan mereka untuk damai? Sedikit kah atau banyak kah ternyata? Puji Tuhan sih sampai hari ini ya sangat kecil persentasinya ya. Sangat kecil? Yang benar-benar gagal tuh ya paling ya ya 10% lah. 10% 10 sampai 20%. yang damai. Yang gagal. Berarti bercerai artinya Yang tidak jadi dipulihkan lagi. dipulihkan lagi dan tidak jadi bercerai begitu ya. Itu lebih banyak. Apakah sebanding dengan di pengadilan? Kalau di pengadilan pasti yang namanya tingkat mediasi itu mungkin hanya 10% yang bisa didamaikan. Oke, jadi kebalikannya. Justru kebalikannya Pak Pendeta. Oke. Gitu. Sebenarnya justru kunci untuk keberhasilan mendamaikan ataupun memulihkan rumah tangga orang itu ada di pengacara justru dan mediator. Kayak saya pernah sedikit menyampaikan mau menyampaikan sedikit kesaksian di mana Kesaksian dong. Udah jadi pendeta ya. ini kesaksian lah bahasanya ya. Saya diundang oleh salah seorang orang kaya lah ya. Orang kaya lah. Ibu ini mengundang saya untuk datang ke rumahnya beliau dan di situ sudah kumpul anak-anaknya, di mana dia menyampaikan keinginannya dia untuk bercerai dengan suaminya. Karena si suami ini diketahui telah memiliki simpanan wanita muda. Bukan simpanan di bank ya. Bukan. Wanita muda yang dimana ibu ini sudah berusia 60 dan suaminya itu 70-an. Wah, astaga. Ya, ini realita. Kemudian di saat itu si ibu ini juga sudah dalam kondisi babak belur. Artinya KDRT, dia mengalami KDRT. Itu udah parah banget. Nah, cuma ada momen yang paling saya tidak bisa lupakan tuh waktu itu Pak Pendeta. Dan tak terduga juga ya. Nggak terduga. Kenapa? Ibu ini adalah sosok senior Oke. dengan usia saya yang mungkin masih sangat belia begini. Iya. Tiba-tiba Sangat belia. Iya. saya duduk di sebelah saya ibunya, dia menggandeng tangan saya. Dia cuma statementnya begini, Pak Sadrak, pimpin saya dalam doa, saya ingin bercerai dengan suami saya. Udah, saya cuma pengen bertanya kepada Tuhan,
apakah perceraian ini merupakan jawaban atau langkah yang memang disuruh oleh Tuhan? Jadi saya disuruh berdoa untuk menangis suatu perceraian. Nah, ini kan satu hal yang ini apa-apaan sih gitu loh. Ini aneh banget begitu. Tetapi ya sudah, akhirnya saya bawa itu, kemarin saya doakan, kemudian saya pamit. Saya menyatakan ke ibu tersebut, Bu, boleh nggak Ibu berdoa dulu, renungkan dulu. Saya kasih waktu 3 hari. Apakah memang benar-benar ibu tetap menginginkan perceraian ini atau tidak? Loh, maksud Bapak gimana sih? Kan tadi kita sudah sepakat nih. Bapak mau mengurus perkara saya. Iya, tapi tidak tahu kenapa hati saya itu tergerak. Saya kasih ibu waktu 3 hari untuk memikirkan kembali. Apakah ibu benar-benar yakin untuk bercerai? Karena memang kondisinya waktu itu kan lumayan nih bayarannya nih. Lumayan. Buat kantong saya, waduh, kapan lagi nih kan? Iya, lumayan. Tapi ya sudah, nggak tahu kenapa pokoknya saat itu terjadi dan hari ketiga saya hubungi kembali. Gimana ibu? Oke, saya kasih ibu waktu 3 hari lagi tambahan untuk berpikir. Nah, di hari ke-6 saya menghubungi. Ibu itu jawabannya sangat simpel. Pak Sadrak, terima kasih ya. Kok terima kasih gitu? Kenapa, Bu? Iya, dengan Bapak memberikan saya waktu, saya memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Kaget saya. Saya kaget. Kagetnya kenapa? Saya nggak dapat duit. Nggak dapat duit. Nggak jadi. Nggak jadi gitu. Cuma memang ada hal yang tidak bisa dinilai dengan materi. Itu kedamaian hati saya. Sebagai seorang pengacara, saya berhasil untuk mendamaikan rumah tangga orang. Ini kesaksian. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya adalah apa isi doanya? Itu penting. Sampai akhirnya bisa menggetarkan hati kan. Aku juga mau tanya itu. Asli. Doa saya? Iya. Doa saya Pak Pendeta? Pada saat berdoa dengan Ibu itu dan suaminya dan juga anak-anaknya itu. Saya cuma menyampaikan di dalam doa saya bahwa Tuhan, ada seorang ibu di sisi saya yang pengen berpisah. Saya tidak tahu apakah saya artinya mau menanganin perkara ini atau bagaimana ya Tuhan gitu loh. Konteksnya waktu itu ya, tapi mungkin kalimatnya nggak kayak begitu ya. Tapi artinya intinya adalah saya menyerahkan ini biar Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan rumah tangganya mereka. Hanya itu saja. Dan Tuhan kasih petunjuk buat saya, apakah saya harus memproses atau tidak. Ya gitulah Pak Pendeta, kan saya bukan pendeta. Itu keahliannya pendeta itu. Dan tapi tindakan itu sudah mencerminkan hamba Tuhan yang melayani dan akhirnya berhasil memulihkan. Jadi abis ini siap-siap jadi pendeta. Kayaknya nanti diajak kawan-kawan. Acara pendeta sama-sama P depannya. Tapi itu kan kontradiktif ya Pak Pendeta ya. Ya, mungkin jadi pengacara yang spesialis memulihkan rumah tangga. Tapi kan kalau pulih jadi nggak dapet duit Pak Pendeta. Iya, itu dia. Nanti Tuhan yang ganti. Amin. Aku tertarik sama satu hal itu. Itu kan tadi gara-gara KDRT ya. Sedangkan banyak banget ini sekarang di era sekarang pendeta. Ini kasus-kasus yang kekerasan juga, bullying segala macam. Apalagi buat minoritas ya. Aku nggak bilang minoritas itu cuman agama Kristen. Agama Islam pun kalau di daerah timur minoritas guys kita guys. Iya kan? Di sini kita juga minoritas. Kasih kesimpulan dulu Pak Pendeta sebelum kita maju ke arah itu. Untuk perceraian dalam agama Kristen ini boleh enggak sebenarnya, dan bagaimana untuk memulihkannya? Oke. Nah, jadi bicara tentang pernikahan ya, sekali lagi dasar yang paling jelas adalah Tuhan membenci perceraian. Jadi Tuhan tidak menginginkan perceraian. Firman Tuhan dengan tegas bilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sekali lagi yang paling dasar, yang paling harus kita pegang teguh adalah Tuhan membenci perceraian. Nah, tetapi di dalam Alkitab juga ada ayat yang bilang bahwa boleh kecuali karena berzina. Karena berzina bahasa aslinya sekali lagi spesifik kepada ketika orang itu sudah hidup di dalam berzinahan. Artinya terus-menerus dia hidup dalam berzinahan. Nah, dan akhirnya mereka dipisahkan.
tetapi bukan untuk dipisahkan untuk selamanya, untuk yang satu menikah dengan yang lain, yang satu menikah dengan yang lain, karena itu pun adalah perzinahan ketika orang menikah dengan orang yang sedang dalam perceraian maupun yang sebaliknya. Jadi tujuan perceraian ini adalah dengan harapan mereka akan dipulihkan kembali, akan dipersatukan kembali. Makanya ada yang namanya pemulihan, ada yang namanya penubuhan nikah, untuk supaya apa, mereka dikembalikan lagi setelah masalah mereka, artinya tadi yang emosionalnya kah, persinahannya kah, semuanya dibereskan, mereka dipulihkan lagi untuk kembali bersama-sama sampai kapan? Sampai maut yang memisahkan. Let's say jadi cerai. Dalam Kristen ada harta gono gini nggak sih, pendeta? Dalam Kristen sebenarnya gini, kalau bicara tentang harta itu sendiri itu diatur di dalam tradisi pada masa itu. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, yang namanya Alkitab itu kan sangat erat kaitannya dengan tradisi pada masa artinya tradisi Yahudi ya. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi kalau based on itu, biasanya ketika si suaminya misalnya berpisah, nah biasanya harta itu akan di tangan suami semuanya. Di tangan suami semua. Yes, dalam otoritas suami. Karena kemarin aku sempat ingat kata-katanya Public figure ya? public figure. Kata-katanya Sandra Dewi gitu yang sering diwawancara. Oh, aduh. Dia bilang harta titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Hartanya. Harusnya titipan siapa? Enggak gini loh. Soalnya dari senyumannya kan ada titipan lain juga. Iya, betul. Justru aku mau tanya nih. Iya, justru kita mau tanya titipan siapa juga. Nah, ini aku tanya sama pendeta dulu ya. Oh iya, aku tanya boleh. sama pengacara ya. Iya. Kalau harta ini kan titipan Tuhan katanya Sandra Dewi. Yes. Boleh nggak kejaksaan meriksa harta titipan Tuhan? Hartanya Tuhan loh ini. KPK apa namanya, kejaksaan, sorry. Boleh nggak sih meriksa? Ini kan titipan Tuhan katanya. Nah, kita harus coba telaah lebih dalam lagi ya. Apakah harta titipan Tuhan? Ya. Tapi kan ada juga titipan yang lain. Artinya gini, Titipan siapa nih Pak Pendeta? kita karena dalam kisah dunia lain kita harus bahas, jadi dunia persetanan juga. Persetanan juga, iya. Iya. Setan bisa nggak kasih kita harta? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi nggak semua harta dari Tuhan, ada dari setan. Betul. Atau orang yang kerasukan setan bisa kasih kita. Nah, kita apa adanya aja Betul, ya. iya. Ya makanya kan orang-orang yang cari harta dengan cara-cara yang lain di luar kebenaran firman Tuhan juga ada kan. Ada. Nah, artinya gini, jadi kita harus lihat dulu dari mana. Kemudian boleh nggak diperiksa? Nah, kalau buat saya dari perspektif sebagai seorang hamba Tuhan, sangat boleh. Karena kenapa? Kalau harta itu benar dari Tuhan, diperiksa pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena semua pasti dasar hukumnya pasti aman. Kenapa? Karena pasti halal, pasti dari sumber yang benar. Kalau dari titipan setan, nah itu harus kita tanyakan kepada Pak Sadra. Kita tanyain beliaunya bareng-bareng. Gimana? Harta titipan siapa berarti yang nggak boleh diperiksa itu? Ya, harta titipan Pak A, Pak B, Pak C. Begitu. Jadi ya. Ternyata ada yang bisa nitip-nitip gitu ya. Wah, itu prakteknya kan sudah banyak Pak Pendeta. Oke. Tapi kita jangan dibuka di sini lah ya. Nggak, Itu terlalu nggak sensitif. apa-apa. Kita bahas aja di sini. Ya, jangan, sama aja konteksnya. Bahaya di saya Pak Nggak Pendeta. ada. Jadi aku disclaimer dulu. Ini selalu aku disclaimer. Kalau yang namanya tindak pencucian uang, terus habis itu titip-titip duit kemana-mana disebarkan, itu nggak ada di Indonesia. Indonesia nggak ada. Kalau di Wakanda ada. Beres Indonesia itu beres. Nggak ada lah. Semuanya tertib kok. Kita sekarang ngobrolin di Bingung. Wakanda. Karena kalau bicara tentang, kan saya juga contoh kemarin di rumah saya tiba-tiba mbak saya bawa uang ke saya. Waduh. Iya. Jadi Pak ini kecuci Pak, jadi di kantong saya cuci uangnya. Cuci Jadi uang. kalau bilang praktek itu ya Aduh. kadang-kadang juga kelalaian juga ya. Jadi ada juga sih di Indonesia. Iya. Oh, ada. Contohnya di saya tadi gitu. Jadi ada juga. Di Indonesia Cuman ada di ya, Wakanda lebih besar. Lebih besar, Kalau iya. di Indonesia banget. Ya, Kecuci ya. Banyak sampai Iya. hampir hilang. Iya. Di kantong segala macam sering kok. Iya. Panas. Ya, jadi ya. Panas banget. Aduh, nih kok mepet jurang banget ya pembicaraan kita tuh. Diundang buat apa sih sebenarnya? Iya. Kalau kita disomasi ada pengacara. Pengacaranya dia. Pengacara. Ya, kalau berbicara ya tadi balik lagi kalau memang itu adalah dana-dana ataupun uang-uang goib ya, artinya itu kan saya tidak Sama aku. Enggak, maksudnya Iya. begini loh, saya tidak meyakinin bahwa itu merupakan
harta yang memang dimiliki oleh seorang public figure Ya, itu sendiri. Ya, ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara korupsi itu tidak dapat dilakukan sendiri. Pasti ada banyak pihak yang terlibat. Begitu. Tapi ya kita nggak usah membahas terlalu jauh ya. Nggak usah. Kita ada itu di Indonesia. Itu di Wakanda. Ya. Kita pindah lagi ke Indonesia. Oke. Kira-kira rata-rata penghasilannya public figure di Indonesia berapa sih kalau beneran? yang laporan pajak. Saya nggak tahu ya. Pendeta tahu, pendeta. Kita harus tanya public figure ya. Oh, Kan Pak Pendeta public figure. Iya, makanya karena yang benar-benar public figure kan harusnya yang kita tanyakan. Tapi mungkin penonton nggak tahu dan mungkin iya. banyak yang nggak tahu, kita sudah undang artis kita. Silakan. Nggak ada. Lagi diperiksa soalnya. Lagi diperiksa. Nggak ke dokter guys. Lagi diperiksa. Iya, lagi sakit. Jadi berarti seperti itu ya. Harta-harta yang seperti itu kan memang menggoda manusia. Betul. Kalau saya boleh masuk sedikit ya. Boleh, Tapi boleh. kalau misalnya ada yang menontonin dan dia apapun agamanya ya, kita percaya begini. Kalau kita menerima uang Panas. haram, kotor ya, dalam tanda kutip ya, kita sementara menghancurkan berkat kita. Jadi ibarat kita kan punya, misalnya kita punya basket apel ya misalnya, kita taruh satu yang busuk akan mempengaruhi yang lain, akan akhirnya jadi busuk. Jadi hati-hatilah, jangan sampai karena yang busuk tadi akhirnya menghancurkan berkat yang sebenarnya sudah ada buat setiap kita. Kalau saya suka bilang ke jemaat adalah begini, bahwa jangan pernah izinkan hasil dari si jahat itu masuk dalam lumbung kita. Kenapa? Karena itu akan menjadi celah iblis untuk masuk, dan akhirnya apa sih tujuan iblis? Menghancurkan kehidupan kita. Iya, menghancurkan lagi. Itu aku relate itu. Aku pernah terima duit haram. Oke. Serius beneran. Aku pernah terima duit haram, malah habis semua duitku. Yes. Makanya kan banyak orang kenal satu kalimat bilang begini, uang jin dimakan setan. Iya, betul. Karena itu tadi iblis itu dia cuma kasih kita Sesaat. tawaran, Oh. kasih kita pancingan untuk supaya kita buka diri. Ketika kita makan uang haram itu, kitanya akan dihancurkan sama mereka. Ya itu, makanya Iblis tuh itu tadi kasihnya dikit, maunya banyak. maunya banyak. Kayak udah dikasih rezeki stripping, mintanya rezeki korupsi, ya kan repot ya kalau gitu ya. Betul. Aduh. Dikasih Alfa Rolls Royce. Mau Rolls Royce. Private jet ya. Private siapa tuh? Kemarin kan ada sedikit aku bahas seperti ini. Kemarin ada pemilu. Kalau ini kemarin kita bahas di Konohanya, sekarang di Wakanda lagi balik. Oke, balik lagi ya. Aku bener-bener lihat duit kresek-kresekan gitu. Serius beneran. Banyak. Duit kresek-kresekan diantar ke sini, ke situ. Ya itulah tadi iblis-iblis seperti ini. Jadi untuk memisahkan. Kalau di sini kayaknya nggak tahu deh misahinnya gimana. Untuk memisahkan harta yang baik dan enggak. Karena ini kan muternya udah nggak karu-karuan. Iya, maksudnya itu juga pertanyaan yang sebenarnya tadi aku mau tanyakan ke Pak Oke. Pendeta, cuma kan kayak kepotong-potong ya. Sebenarnya bagaimana caranya, ini kita jadi loncat-loncat nih materinya Nggak ya. masalah. Artinya bagaimana caranya untuk bisa mengetahui bahwa ya ini harta yang sifatnya memang tidak baik atau diperoleh dari hasil tidak baik atau memang berkatnya Tuhan gitu. Nah kalau kayak di saya kan bingung. Ya kan saya kan cuma terima fee kan nggak tahu tuh Nggak asal tahu. duitnya dari mana gitu. Betul. Iya. Jadi balik lagi, dari sumbernya dari mana? Artinya begini, misalnya Pak Sadar bekerja dan dapat fee, ya itu uang yang halal. Kenapa? Halal. Karena adalah upah dari apa yang Pak Sadar kerjakan. Walaupun sebenarnya yang pemberi upah itu menggunakan uang entah dari mana. Betul. Wow. Karena haram tidaknya itu dari sumbernya dia kepada dia. Tetapi ketika itu kepada Pak Sadrak, ini kan konteksnya adalah sumbernya memang melakukan apa yang menjadi pekerjaan dan dilakukan dengan cara yang benar, itu halal. Jadi bukan artinya misalnya ini air haram misalnya gini, saya kasih nih ke Kiatmo, Terima kasih. terus nggak tahu gimana Kiatmo kasih ke Pak Sadrak, itu jadi haram. Enggak juga, bukan seperti itu konsepnya. Tetapi haram tidaknya, baik tidaknya tergantung dari mana sumbernya, artinya kepada kita. Iya. Gitu caranya. Iya. Sorry, air saya. Oh iya, maaf. Saya balikin lagi. Terima kasih, satu kecil lah. Sebenarnya kalau dikasih air, Tolong dong, ada sponsor dong di sini dong. Ayo yang nonton, ayo silakan. Yang Biar nonton. kami bisa taruh di sini. berarti Masa harus kita diundang. tamu yang penting.
Supaya nanti kan kalau ngobrol gini, Iya, wah, iya, iya. air seger. Harus diajak lagi. Harus diajak lagi next time. Kalau masih begini saya nggak mau. Iya. Masuk. Oke, back to the topic. Oke, Oke. kita kembali ke topik ya tadi ya. Aku mau minoritas lah. Oke, iya. Minoritas. Sebenarnya apa yang harus dilakukan umat beragama nih? Kita kan makhluk sosial ya. Oke. Umat beragama gimana sih jaga toleransinya biar nggak terjadi bullying? Kemarin ada ibadah di gereja Dibubarin. ada orang bangun masjid diambrukin. Diambrukin. Ada seperti itu. Gimana menurut pandangan pendeta? Nah, puji Tuhannya tuh saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bisa bergaul dengan banyak tokoh-tokoh Muslim. Saya bisa banyak bergaul dengan banyak ulama. Saya punya sahabat para habaib gitu ya. Puji Tuhan. Jadi saya akhirnya punya perspektif yang cukup luas. Artinya begini, mayoritas di negara kita adalah Muslim. Kemudian yang tadi lagi dibahas Kiatmo, pelakunya adalah paling banyak itu saudara-saudara kita beberapa kan. Betul. Tapi begini, ketika saya akhirnya bergaul dengan banyak saudara-saudara Muslim, saya bergaul dengan banyak habaib, saya bergaul dengan banyak ulama, ustadz dan lain sebagainya. Saya akhirnya begini, melihat bahwa Islam sebagai agama itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Ya. Artinya gitu, betul ya? Betul. Ya, koreksi kalau saya salah. Ya, Jadi ya. bicara tentang dasarnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi membawa rahmat bukan hanya untuk bahkan manusia, tetapi untuk alam, untuk semuanya. Jadi Agama kasih. yes, betul. Jadi sebenarnya fondasinya adalah hal yang sangat baik. Jadi membawa kedamaian, membawa Cinta kasih. yes, membawa harusnya adalah itu tadi rahmatan dimanapun berada. Nah, jadi kalau ditanya apa sih solusinya? Dari perspektif saya yang sudah belajar cukup banyak pemahaman Islam, Ya. pelajarilah agamamu dengan baik. Karena kalau dipelajari dengan benar, maka pasti akhirnya akan membawa kedamaian dimanapun berada. Karena ternyata saya melihat begini banyak kok. Artinya gini, memang ada orang-orang yang intoleran, tetapi Muslim mayoritas itu sebenarnya punya toleransi yang sangat tinggi. Iya. Contoh kemarin ketika viral tentang takjil, lihat jutaan komennya begitu Damai. begitu indah, Iya. War. damai. Yes. War takjil ya. Nah, cuman sangat disayangkan yang toleran ini kebanyakan diam. Sedangkan yang intoleran ini mereka aja yang berkoar-koar. Nah, maksud saya adalah begini, yuk mari kita yang toleran, yang mayoritas sebenarnya ini, ayo kita bersuara, ayo kita bertindak, ayo kita bergerak untuk apa? Untuk kita menyadarkan si yang intoleran ini yang hanya sedikit ini. Karena kebanyakan kita yang toleransinya tinggi, kita diam. Ya, setuju. Itu. Dan kemarin saya sempat ngobrol dengan Ustadz Maulana ya. Oh, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, betul kan? Jamaah! Oh, jamaah. Iya. Kaget saya. Kaget langsung. Oke. Nah, Islam dalam konteks mayoritas itu ternyata berdiri sebagai apa? Sebagai pelindung. Betul. Jadi sebenarnya Islam sebagai mayoritas di negara kita harusnya melindungi yang minoritas dalam segi jumlah itu tadi. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang itu tadi yang Intoleran. artinya mereka kurang punya pemahaman Nggak tahu agama itu kalau aku Betul, bilang. betul. Iya. Makanya kemarin ngobrol sama Habib Jafar juga ya. Ya. Dia bilang begini, ditanyakan apa sih penyebab orang-orang akhirnya intoleran? Ilmu mereka sangat rendah. Iya, betul. Makanya saya sangat kagum ya dengan saya sangat mengagumi NU misalnya. Iya. Karena saya melihat bagaimana toleransi mereka sangat tinggi. Saya sempat bilang kalau bisa saya jadi banser kali, karena seru bagaimana melihat Jadi banser, pendeta jadi banser belum ada loh. Iya. Bagaimana mereka tuh menerapkan toleransi yang bukan hanya menghargai, tapi ikut serta dalam mendukung kegiatan keagamaan. Melindungi Betul. juga. Makanya Iya. nggak heran kalau Natal itu banser mereka jagain gereja, mereka ketika di vihara ada acara apa mereka ikut menjaga. Jadi sebagai pelindung ya. Dan itulah namanya toleransi next level. Dan itulah yang sekali lagi, kalau ditanya sekali lagi, balik lagi kepada pertanyaan intinya, apa solusinya? Pelajarilah agamamu dengan baik. Semakin tinggi ilmumu, akan semakin rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu pesannya. Tapi aku setuju sih banser kalau kalau pendeta mau jadi banser barisan Ansor Serbaguna, enggak masalah, Serbaguna kan jadinya. Iya. Betul. Betul.
Jadi memang, jadi saya baru itu endingnya sering apa? Serbaguna bener. Serbaguna, bener. Jaringan Ansor Serbaguna. Jadi itu buat apa ya? Buat apa aja, mulai dari jaga kiai, keamanan segala macam. Pokoknya Banser itu bagus, keren asli. Sebenarnya seperti itu. Iya. Dan karena dasarnya itu tadi ya, toleran, pemahamannya dengan ilmunya, kiai-kiainya hebat-hebat. Keren. Kalau NU hebat. Ada satu yang nggak keren. Apa tuh? Satu yang nggak keren itu satu negara ya. Aku nggak apa-apa lah nyebut negara ini. Ini di dunia, di bumi. Yang paling nggak keren. Ini dari dulu kerjaannya bikin apa ya? Bikin kekacauan. Kekacauan dalam masyarakat sosial ya. Nah, setahu saya yang suka bikin kekacauan itu iblis. Bukan negara ya, Pak Pendeta? Oke. Di dalam, maksudnya begini, bukan bicara tentang tepatnya, tapi oknumnya. Oknumnya. Iya. Karena ini dulu negara memang benar-benar bertuhan. Terus habis itu direvolusi. Revolusi Prancis. Pas waktu abad ke-18. Sekarang Prancis itu jadi kan Olimpiade nih kemarin. Iya, sekarang lagi Olimpiade. Iya kan? Olimpiade ada pembukanya segala macam. Kemarin tumben-tumbenan Prancis yang disenggol agama Kristen kan. Iya. Setelah sebelumnya agama Islam juga disenggol. Dikartunin. Iya, sekarang tuh dibikin suatu karikatur atau suatu apa ya itu ya yang itu pertunjukan perjamuan kudus terakhir tuh diparodikan. Iya, gitu. diparodikan. Iya. Jadi kayak apa? Last Supper-nya jadi ini, apa namanya? Jadi LGBT anjir. Wah, itu Iya. Gimana pendapat tentang hal ini? Ini kan itu mungkin Pak Pendeta yang bisa berpendapat kali ya. Ya, saya sih akan lebih spesifik kepada yang pertama adalah dengan pembukaan seperti itu, olahraga apa yang diwakili? Nah, kan? Semangat olahraga apa yang bisa kita lihat? Nah, sama sekali nggak ada olahraga yang bisa diwakili dengan cara yang seperti itu. Iya. Kemudian, kalau dari perspektif saya, ya ini tadi, ini satanik lagi bekerja. Artinya bukan mungkin tadi bilang satanik ada, tapi ada satu agenda besar yang sementara dilakukan untuk apa? Untuk menghancurkan generasi Mengacaukan. selanjutnya. Kemudian yang paling lucu statement dari ketua panitianya, ya kami tidak berniat apa-apa, kami tidak ada maksud apa-apa. nggak mungkin lah, bohong itu. Ini tatuan depan jalan. Iya. Tapi aku tertarik ini, Pendeta. Tadi kalau Pendeta bahas satanik, aku bahas satanik tadi nggak ada. Sebenarnya gini, satanik yang konsepku, pengertianku tentang satanik itu apa yang Pendeta Marcel bicarakan. Sebenarnya ke situ pengertian. Jadi kalau orang kayak nyembah, woi iblis turun ke bumi, itu nggak ada. Itu bullshit. Aku tahu Grimorium, aku tahu apa namanya Lesser Key and Greater Key of Solomon segala macam. Nanti kita obrolin itu. Oke. itu satanik bagus itu. Karena yang di apa namanya, yang di ini Bang Sadra, yang di Olimpiade itu Four Horsemen-nya keluar. Ya. Itu dia kita pada. Iya kan? Iya. Apa kalau inilah pengacara ini yang sering ngurus kiamat kecil, itu kan penanda kiamat kan. Ini kiamat kecilnya manusia yang ngurus beliau ini. Iya. Jadi gitulah, sementara kita mau obrolin itu, sama kita juga mau obrolin tentang satu kasus yang memang hakimnya brengsek. Iya. Katanya Pak Ahmad Sahroni. Iya, itu dikeluarkan statementnya di Jadi Prancis sudah selesai nih. Prancis selesai. Nanti kita bahas Perancis itu sama satanik itu lebih dalam tentang pengertian yang itu. Karena aku setuju banget ya. Iya. Aku mau minta tolong kasih kesimpulan buat yang ini. Nah, kalau perkawinan tadi saya sudah sangat jelas bahwa kita tadi ya kekristenan tidak mengizinkan perceraian karena sekali lagi ujung-ujungnya kerinduan kita adalah pemulihan keluarga bersama sampai selama-lamanya. Oke. Dari pengacara? Saya Dari pengacara. bahas perceraian. Iya. Kesimpulan? Kesimpulan. Oke. Bagi saya, mungkin yang menonton ya acara ini, ketika mungkin ada bermasalah dan pengen bercerai, ini mungkin akan menutup berkat saya ya. Tapi artinya begini, saya memiliki keyakinan, tadi kan Pak Pendeta bilang bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur. Tetapi ketika berbicara mengenai perceraian, Anda datang ke kantor saya pastikan itu akan berproses sangat lama. Karena saya akan bisa mengupayakan yang namanya perdamaian terlebih dahulu. Karena saya beranggapan dan saya berprinsip, ketika terjadi suatu keributan di dalam rumah tangga, masing-masing pihak itu akan memiliki peran.
Jadi yang tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan, yang dibenahi bukan atau yang diselesaikan bukan oleh rumah tangganya, tetapi masalahnya yang diselesaikan. Jadi saya lebih mengangkat itu saja sih. Kalau ditanya kesimpulan mengenai perceraian. Makanya kalau boleh sedikit saya tambahkan ya, jadi kan bicara tentang rumah tangga tentu ibarat kita sementara melakukan perjalanan dengan bahtera ya. Bahtera rumah tangga. Bahtera. Betul. Jadi mau seperti apapun keadaan badainya, mau seperti apapun kapalnya, kerusakan kapalnya, mau seperti apapun, pesan saya jangan pernah loncat dari kapal. Karena ketika kau loncat dari kapal, ujung-ujungnya kau pasti akan binasa. Jadi pertahankan kapal itu, perbaiki dengan sebaik mungkin. Makanya kalau mungkin kau sementara ngalamin masalah dalam rumah tanggamu, dalam konflik yang berat, datanglah ke kami bertiga. Closingannya mantep ya nomornya. Baik secara hukum dunia maupun hukum surga kami membantu, dan secara hukum kuantum dibantu. Bahasan apa? Oke. Tapi nanti aku mau bahas lagi ya pendeta. Siap, Bahas siap, yang siap, itu. siap, siap. Mau minta tolong ini. Ya udah, Oke. kalau gitu Kisah dunia lain.